Saya Rufnistek NIM 2101140026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Berikut tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik yang pertama, mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, lebih lanjut, itu proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang berikut tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, mengalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, mengalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang berikut fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolah dan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi yang berikut yaitu berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yaitu kesenangan dan minatnya, hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan karena itu ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang berikut prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka pendidikan para peserta didik, dan segala bentuk kegiatan baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan yang lainnya. Yang berikut kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena itu, pembimbingan haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing. Yang berikut ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop dunia pendidikan. Yang kesembilan, kode etik, pengadilan hukum dan disiplin peserta didik. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.